Kita kan biasa tidur dengan alaskan sarung, keramik sarung, udah tidur. Bangun tidur yang terjadi pada saya bersimbah darah. Tidak ada luka sama sekali, saya bersimbah darah di situ. Bagaimana untuk menjaga agar itu tetap dikelola oleh warga itu sendiri, sementara dari pihak luar tidak istilahnya apa ya, tidak ikut terjun ke situ begitu? Loh, Pak, renovasi tok Pak, lah listrik endi? Yo rusak Pak, wis pokoke renovasi 100 juta kan gitu. Oh 100 juta toh. Heeh, lah terus piye? Ya wis ra udah saka paguyuban. Dari paguyuban kita pasang ke PDAM. Pasang ke listrik. Untuk arena bermain dengan luas 8 kali 13 meter. Kita bangunkan. Tribuners, apa kabar Anda semua dimanapun Anda berada? Kembali lagi dalam program Tribun Solo Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang beberapa waktu kemarin itu sempat viral di kota Solo dan banyak dibicarakan, yaitu sebuah gerakan sosial yang muncul dari masyarakat di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya di Kampung Rejosari, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Nah, masyarakat ini di sana mereka melakukan sebuah gerakan sosial, yaitu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan juga berkontribusi terhadap pendidikan untuk anak-anak di sekitar wilayah mereka. Nah, untuk membahas soal gerakan sosial tersebut, kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ketua Paguyuban Masyarakat Rejosari, yaitu Bapak Lanyoto. Apa kabar Bapak? Ya. Lanyono. Oh iya, maaf. Lanyono, Pak. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat nih. Sugeng. Iya. Ini Pak, kita kan pengen tahu sebenarnya gerakan sosial masyarakat yang dimulai di Rejosari itu awalnya bagaimana, kemudian bisa melangkah sampai sekarang saat ini, itu ceritanya bagaimana Pak? Awalnya gini, yang utama kampung kita sebelum adanya Masjid Syekh Zayed ini, ya kan, mati. Kampung mati, istilahnya banyak penganggurannya di situ. Terus ya termasuk tidak ada ekonomi ya kan, yang bisa diharapkan. Cuma dari gerakan adanya Masjid Syekh Zayed itu, kita dari Paguyuban sangat berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo, kepada Uni Emirat Arab, kepada Waskita Karya juga yang membangun Masjid Syekh Zayed tersebut, dan kepada seluruh para wali kota dari Pak Teguh, Pak Gibran, Respati, dengan adanya Masjid Syekh Zayed ini benar-benar di kampung kami 99, sekian Pak ya, itu tidak ada yang nganggur. Semua bisa bekerja, semua bisa mendapatkan hasil daripada pembangunan semacam ini, gitu Pak. Nah, itu sebenarnya bentuk ide awal untuk gerakan sosialnya itu seperti apa Pak? Ide awalnya? Iya. Karena kita sekolah yang namanya sekolah penderitaan Pak ya. Iya. Dulu kita posisinya nganggur renek garapan sama sekali. Adanya masjid ini membawa berkah sangat, ya kan. Ayo, Dek, kita pernah susah, ya kan. Jangan nunggu kita kaya, ya kan. Jangan nunggu kita kaya baru berbagi. Makanya, yuk kita kumpulkan pelan-pelan. Kita nanti kembali lagi ke masyarakat, termasuk pembuatan PAUD, gedung PAUD hampir 25 juta itu. Setiap bulannya kita ngasih intensif untuk guru PAUD. Ada gerakan sosial STAR untuk pendidikan itu per bulan hampir 3,7 juta per bulan. Untuk yang kegiatan yang lain seperti Jumat Berkah, terus untuk yang tidak mampu, tahun pertama kita menggelontarkan kurang lebih 17 juta lebih, termasuk dari Mbah Lepo. Nah, Mbah Lepo kita undang juga untuk kegiatan itu, kita berbagi waktu Ramadan. Setelah itu pembangunan pos kamling dan pos informasi. Suatu misalnya ada pengunjung nih yang kehilangan kerombongannya, datanglah ke situ kita gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi ada pengeras suaranya itu. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Pak mulai
ada ide untuk menjadikan itu sebuah gerakan sosial dan akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri gitu. Itu mulai tahun berapa itu Pak? Itu mulai pencanangannya sekitar 2023 Mei. Oh iya. Ya kan, 2023 Mei, di mana itu mulai terjadi pembentukannya. Iya. Di mana pada saat itu ya nyun sewu ya, saya bicara apa adanya ya. Iya. Itu yang terjadi pada bulan itu setelah pembentukan paguyuban ini. Setelah subuh jam 5 pagi, saya bangun tidur. Yang terjadi ya ini di luar dari logika ya. Rumah saya tertutup semua nih, ya kan? Saya tidur di mana itu keramik lah, ya, yang kita kasih. Saya kan biasa tidur dengan alaskan sarung, keramik sarung, dah tidur. Bangun tidur yang terjadi pada saya bersimbah darah. Tidak ada luka sama sekali, saya bersimbah darah di situ. Jadi dari situ anggapan saya ini kita harus perang nih. Dalam artian perang, iki enten istilahnya semacam ini bentuk dari istilahnya luka sebelum terjadinya insiden ya. Dalam artian ayo kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ya kan? Oh yuk, berarti ini saya harus mengembalikan semuanya ini ke masyarakat. Itu bulan Mei 2023. Gerakan-gerakan kami membantu masyarakat tidak mampu, kebersihan, menjaga keamanan juga, itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jangan sampai nyun sewu Pak, destinasi tanah yang dibilang katanya tanah apa ya? Wah, basah nih. Tanah basah. Oknum nakal kan banyak yang masuk kan. Jangan sampai ada yang masuk. Ayo kita bentengi dengan warga sekitar. Jangan sampai ada yang masuk gitu. Pokoknya kembali lagi ke masyarakat, kita bukukan di situ. Pembukuannya pada saat itu masih manual ya Pak ya. Setelah 1 tahun ini ada penyegaran dari Saudara Erludu, Ketua Karang Taruna saat ini sebagai sekretaris saya, itu membantu Saudara Dodi Yulo Kaisno sebagai bendahara untuk pembukuannya secara terperinci. Yang saya share jenengan itu loh. Dan setiap bulan kita kasihkan ke RT RW, Pak Lurah. Kadang kita ke wali kota, ketemu Mas Wali, kita titipin ke aslinya. Kadang Mas Wali Kota kemarin kita temui di wali kota, titip wargaku sih Pak. Pasti seperti itu wali kota. Ya udah Pak, yang penting pembukuan kami tolong dibaca. Ya kan? Jelas pembukuan kami di situ ada yang namanya kas parkir, ada kas PKL, ada kas fotografer, ada kas plastik gitu. Semua ada. Perinciannya jelas gitu. Boleh monggo. Nah, ini tadi kan sempat disinggung bahwa memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Itu bentuk-bentuknya apa sih Pak? Maksudnya mereka kemudian mendapat pekerjaan seperti apa saja sih? Pekerjaan juru parkir, ya kan? Juru parkir itu mereka juga ada 3 klasifikasi nih. Karena saking banyaknya Mas, juru parkir itu kan, 40-an lebih. Oh, total di situ. Iya, khusus untuk yang di paguyuban. Oh iya. Khusus yang di paguyuban itu 40-an lebih. Itu di mana kita membagi dengan 3 klasifikasi. Yang pertama, 5 hari kerja khusus untuk yang nganggur. Oh iya. 4 hari kerja untuk anak-anak yang kemarin baru lulus, usia produktif 4 hari kerja. Oh iya. Untuk yang sudah bekerja 2 hari, kadang 3 hari. Itu kita tabelkan seminggu sebelum mereka bekerja sudah ada. Nah ini nama-namanya, kamu masuknya hari apa, shift apa, itu ada. Oh jadi kayak ada jadwal ada Pak, iya lengkap, ya kan gitu. Terus untuk ada yang PKL, ada yang istilahnya ada sebagian yang pengen ngojek, tapi yang ngojek itu kebanyakan dari pihak luar, gitu. Dari warga luar yang istilahnya dulu termasuk warga situ, terus ada gusuran RT 108, akhirnya mereka nginduk untuk kegiatan ngojek, gitu. Sebagian besar itu dari pihak luar kan untuk ojek-ojeknya tuh. Tapi ya terus terang itu sangat menyerap tenaga kerja.
luar biasa sekali. Dari fotografer, dari yang plastik-plastik, dari yang kebersihan, dari yang keamanan bina mitra dengan pemerintah, kita ada semua, Pak. Nah, itu kalau titik parkirnya di situ berarti total ada berapa, Pak? Kita nggak titik, Pak. Kita modalnya letter L. Oh gitu. Iya. Ketika jalan masuk ke timur Masjid Zaid kita masuk itu dari utara Ahmad Yani sampai ujung niko pos 1. Pos 1 lurus mentok sampai Balai RW, langsung ujung ke DI Panjaitan. Oh begitu. Iya, itu. Berarti diarahkan ke kantong-kantong begitu. Iya, di situ. Itu intinya apa? Kembali lagi nanti mereka juga ngisi kas. Kita bukukan kasnya. Dan saya tekankan di situ hasil daripada kalian bekerja 2,5% itu untuk kaum duafa tidak mampu. Siapapun itu, khusus untuk warga RW 13. Yang pertama kita global semuanya ya kan untuk warga sekitar. Yang kedua pembangunan pos kamling. Yang ketiga ini tahun ketiga ini kita langsung tujukan ke warga kita yang istilahnya jompo, hidup sendirian, stroke. Jadi sebanyak 12 orang setahun sebulan sekali kita kasih. Itu. Nah, ini kan terkait untuk pengelolaan parkir ini kan bisa dibilang mengundang banyak minat orang di luar daerah itu ya Pak. Iya. Terutama dari luar Rejosari mungkin memandangnya sebagai tadi ya lahan yang basah. Iya, itu, bagaimana untuk menjaga agar itu tetap dikelola oleh warga itu sendiri, sementara dari pihak luar tidak istilahnya apa ya, tidak ikut terjun ke situ begitu. Begitu bagaimana Pak? Langkah kita hanya istilahnya pendekatan secara persuasif. Jadi mereka datang duduk gitu kan dengan beberapa orang dan sebagainya. Saya bilang ini kampung kami. Ya kan? Ini kampung kami, dulunya kami yang istilahnya diberi beni lah, dadir pemasangan dulu, ya istilahnya biar kami yang merasakannya. Suatu misal kalau itu kampung jenengan, kira-kira saya ke rumahnya jenengan, ke kampung jenengan, kira-kira jenengan boleh enggak? Enggak boleh, Pak. Saya bilang seperti itu. Jadi tolonglah kita bertetangga, kita baik-baikan, dah jenengan sana, lokasi sana, jangan masuk ke kami. Udah akhirnya mereka juga paham, oh iya, ini kampungnya jenengan. Pokoknya enggak bisa. Gini khusus untuk warga. Gitu. Tapi ada sampai yang mungkin terjadi gesekan gitu. Sering Pak. Itu bagaimana itu Pak? Sering itu malah sering. Ada yang istilahnya kalian ada yang mengadu domba, ada yang tipu-tipu, buat panas sini, terus akhirnya terjadi selek. Terus kita intinya kepala dingin. Ayo kita duduk. Jadi penyelesaian kita biasanya ada masalah, kita panggil tuh, tidak di lapangan. Kan kebanyakan kalau menyelesaikan masalah di lapangan. Kita panggil, ayo ngopi sebentar keluar. Ngopi duduk dah. Gitu. Jadi memang sampai sekarang masih terjadi kayak gitu nggak Pak? Atau mungkin sudah mulai banyak berkurang karena sudah mulai banyak berkurang. Cuma yang di lapangan tahu sendirilah, kadang-kadang rebutan kok ada. Cuma sudah sangat-sangat minim sekali gitu. Apalagi jelas di tempat kita itu 2,5%-nya untuk warga tidak mampu, ya kan? Kebersihan juga. Itu. Nah, ini terkait juga soal parkir kan berkaitan dengan biaya atau standar untuk harga parkir misalnya untuk motor atau mobil. Nah, itu untuk memastikan itu semua tetap sesuai dengan itu ada karcisnya. Kan ada karcisnya. Ada karcisnya. Terus istilahnya di situ masyarakat kan sudah tahu kan peruntukannya itu kasih 5.000 mobil ya kan. Yo Mas aku yo istilahnya malu-malu nimbang yo kan gitu kan tak kayak luweh lah kan gitu ada juga kan gitu. Kasih 5.000 ya. Kan sesuai di arahannya kan di situ ada 5.000, 10 sama 3.000. 3.000 udah roda 2 itu. Nah, kembali lagi ke ini tadi yang soal lahan basah gitu. Itu kendalanya untuk mengelola
lahan yang bisa bilang cukup besar ya Pak ya. Itu kendalanya apa Pak selama ini dari awal mulai itu digalakan sampai sekarang itu kendalanya apa? Kendalanya? Iya. Ya, alhamdulillah semua teratasi ya. Iya. Cuma kendalanya mungkin terkait mengenai aksesnya yang sempit ya. Iya. Karena dulu waktu pembangunan Masjid Syekh Zayed kan memang harus ada tuh kantong-kantong parkir. Kan ini belum siap sebenarnya. Iya. Sebenarnya kan Masjid Syekh itu belum siap loh ini kan. Makanya dari warga berinisiatif untuk istilahnya terus ganggangi warga tinggu. Iya. Kan semacam itu, Pak. Ya, kendala terbesarnya biasa mengenai jumlah saking oke wong itu. Iya. Itu, Pak. Wis wargane 40 lebih piye gitu ngitung kan gitu kan kalau mangkat terus dora mangan. Gitu. Iya. Kalau istilahnya akhirnya dibuat jadwal dan itu kemarin sempat ada istilahnya mbok mangkat terus wae. Lah mangkat terus mesake sing nganggo. Iya. Kan gitu akhirnya terjadi agak ulet ya mengenai membuat 3 klasifikasi tersebut nganggur, usia produktif dan bekerja sudah bekerja di luar. Itu agak alot tapi alhamdulillah bisa jalan. Gitu. Nah Pak untuk kembali mengulas soal gerakan sosial membantu warga sekitar. Nah itu bagaimana Pak proses prosedur pemberiannya dan juga mungkin kategorinya yang mendapatkan bantuan itu siapa saja gitu? Ya kategorinya itu satu yang tahun ini Pak ya, yang tahun ini warga yang domisili. Satu. Yang kedua dia secara fisik, secara ekonomi lemah seperti orang tua. Kemarin sempat kita brebes milihnya gini. Kita ngasih ada orang tua namanya Bu Waluyo. Dia itu kalau jalan nggak bisa, kakinya sudah seperti pengapuran. Dia hidup sendirian dong Mas. Terus saya datang ke sini nangis saya juga sampai nangis tuh. Karena dia punya hidup sendirian sebatang kara. Ya gitu. Dengan adanya kegiatan sosial ini sangat membantu lah. Sangat membantu sekali untuk warga kami. Kemarin ada yang stroke juga ada, kita kasih. Jadi sekarang misalnya yang istrinya sehat walafiat, suaminya yang sakit tidak bisa, bayangin Pak. Lalu bencik nyun sewu kan, hidup sendirian anak siji ngoten ya. Iya kan? Itu kan lebih sengsara banget, kasihan Pak. Kita harus istilahnya tepat sasaran dalam pemberian. Kan gitu. Akhirnya kita kunci 12 orang. Yang untuk penerima yang tetap semacam itu ya? 12 orang. Itu 1 bulan sekali kita kasih. Gitu. Cuma 12 orang itu istilahnya hari Jumat ini ya. Seperti ini Pak Waluyo, Pak Win ya, Pak Win, Bu Waluyo, Mas Dendi. Besok lagi Jumat lagi siapa lagi? Sama 3 balik lagi nanti. Kan sebulan sekali kita kasih. Itu. Tapi ada nggak Pak yang setelah mendapat dukungan itu berupa bantuan itu kemudian istilahnya apa ya bangkit sendiri dan pada ini kemudian dia yang sekarang berbagi itu ada nggak Pak? Ya sekarang mana ada lah Pak kondisi mereka kondisi semacam itu sudah jompo tua semua. Jadi yang kita harapkan justru doa mereka. Gitu ya. Ya kan mereka bangkit untuk mendoakan kita agar nantinya paguyuban ini bisa tetap lestari, lestantun. Jadi seperti itu kan. Bisa ngeremboko, bisa lebih banyak yang kita bantu, termasuk beasiswa, termasuk untuk guru PAUD, gitu. Termasuk untuk istilahnya penambahan CCTV. Mungkin insya Allah di situ kan ada 10 titik. Yang kemarin dapat sorotan CCTV itu dari kami Pak. Gitu. Tinggi dari pemasangan dari paguyuban itu. Jadi bisa bertambah di fasilitas umum yang bisa dirasakan oleh warga, oleh pengunjung, ya kan, oleh pengurus Masjid Syekh Zayed sendiri ketika ada event-event termasuk Pak event-event itu tersebut
dari pihak Karang Taruna itu ikut andil dalam event di Masjid Syekh Zayed. Oh iya. Gitu, Pak. Nah, untuk beasiswa untuk siswa, Pak, untuk anak-anak di sekitar itu sudah diberikan untuk berapa orang sih, Pak? Termasuk untuk bantuan untuk guru-guru yang mengajar itu sudah ada berapa orang yang mendapatkan manfaatnya? Banyak ya, Pak. Kalau kita ambil gurunya saja, gurunya saja itu 4 orang. Iya. 4 orang, termasuk biayanya kita kasih biasa 1,2 juta. Untuk satu lagi 2 juta. Iya. Untuk khusus, ya kan, untuk kita kasih ke beasiswa tersebut. Untuk wifi, PDAM, listrik PAUD dari paguyuban. Itu untuk sarana sekolah itu dibangun dari warga sendiri atau sebelumnya sudah ada, Pak? Itu dulunya lahan terbengkalai. Oh, begitu. Ya, lahan terbengkalai. Akhirnya dengan adanya pembangunan Masjid Syekh Zayed itu dari PT Waskita Karya pada saat itu memberikan kenang-kenangan. Kita waktu itu minta PT Waskita Karya, kita membuat RAP dengan 250 juta. Terus akhirnya turunnya 25 juta ya, Pak. Jauh ya, Pak. Aduh, udah gini aja, Pak. Ada Pak Adi, Pak Yuda, PT Waskita Karya itu manajernya. Adi sebagai administratifnya. Terus gini, Mas, duit ini 25 juta atau tak balik gimana wae. Alah, Pak, lumayan loh, Pak, kan gitu kan. Alah kah, mau dadi perkara. Begini, dari 20 juta kita kembalikan, tolong dari sisa pembangunan Masjid Syekh Zayed itu dibuat yang lahan terbengkalai tersebut bisa dibuatkan PAUD. Akhirnya direnovasi tuh, Pak. Iya. Setelah direnovasi, loh Pak, renovasi tak Pak, lah listrik endi? Yo rusak, Pak. Wis pokoke renovasi tak 100 juta kan gitu. Oh, 100 juta toh. Heeh, terus piye? Ya wis ra udah saka paguyuban. Dari paguyuban kita pasang ke PDAM. Pasang ke listrik. Untuk arena bermain dengan luas 8 kali 13 meter. Kita bangunkan. Untuk arena bermain. Jadi sudah jadi sekarang. Terus untuk tanahnya milik pemerintah kan. Saya waktu itu di Komisi 1 ketemu Pak Harsono. Ya kan, pada saat itu minta Pak, lahannya itu lahan pemerintah, Pak. Saya minta izin untuk lahan tersebut bisa itu milik negara lah gitu, seperti itu, di perizinannya. Akhirnya dikasih izin lah sama Pak Harsono lewat Komisi 1, terus ada pelangkatnya itu sampai hari ini. Gitu, Pak. Nah, ini kan berkaitan dengan gerakan sosial ini kan harapannya kedepannya terus ada begitu ya, Pak ya? Nah, dari pihak Bapak sendiri langkah-langkahnya untuk supaya menjaga ini tetap ada itu bagaimana, Pak, nanti? Adanya kaderisasi, Pak. Oh gitu? Iya, kaderisasi di sini ada dari pihak Karang Taruna yang kita libatkan. Oh iya. Iyalah, generasi penerus bangkat jangan sampai estafet ini terhenti. Ya kan? Dari misalnya bendahara saya, ya kan, itu Mas Dodi Ilwagisno, berikutnya Mas Erludu. Itu kan usianya estafetnya apa? Saya 40 nih. Kalau untuk Mas Dodi mau 35, Mas Erludu 25, kan estafet ada terus. Itu kita dari kaderisasi. Sudah hanya terus harapan kita juga mereka bisa dari Karang Taruna itu bisa berinovasi, jangan sebagai penonton saja. Dan Karang Taruna itu sudah menyiapkan agenda khusus untuk wirausaha juga. Jadi warga kita, warga RW 13 pada khususnya di bawah dari Karang Taruna ini mau berniaga, ya kan? Ada gitu, Pak. Nah, ini terkait dengan pemerintah Kota Solo sendiri, Pak. Untuk selama ini mungkin ada nggak sih kayak semacam dukungan atau pembinaan terhadap paguyuban ini supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan kedepannya terus selalu ada itu, ada nggak, Pak? Semacam itu. Kalau dukungan dengan moral. Dengan moral, sedangkan seperti itu. Yang kedua, dukungan koordinasi. Dukungan koordinasi.
nek enek apa-apa engko mesti Pak Lan sih. Iya. Ini Pak Lan sing pertama. Nek enek apa-apa sing elek lah. Ya kan. Nah kalau sudah tertata baik kan bersih kan. Iya. Ada kebersihan juga, ada gini-gini. Kalau misalnya agak kurang bersih nih, Pak Lan ini kurang bersih ini nih. Pak ini lebih istirahat tukang sapu nih Pak. Oh gitu nggih Pak. Sauntawis kan gitu kan ada. Kan ada grup kebersihan kita juga ada. Untuk menjaga area Timur Masjid Syekh Zayed, Jalan Mentawai 1, Mentawai 2, Mentawai 3 itu bersih. Gitu. Ini kan saya awam ya Pak terkait dengan adanya paguyuban ini. Nah ini untuk keberadaan paguyuban ini apakah harus mengantongi izin dari Pemkot atau berjalan secara mandiri begitu Pak? Untuk saat ini masih berjalan mandiri. Begitu. Ya kan, tapi kami sudah diakui oleh Pemkot juga. Memang harus ada paguyubannya agar istilahnya penataan lebih mudah dari pemerintahan. Dan istilahnya kami pun selalu berkoordinasi dengan pemerintah, selalu bersinergi. Pripun saya ini Pak nih Pak. Kejadian semacam ini seperti ini, akhirnya banyak koordinasi juga dengan pemerintahan. Gitu. Nah, terakhir ini Pak, harapan dari paguyuban dengan adanya Masjid Zayed yang memberikan banyak berkah ya Pak istilahnya Pak. Untuk dalam jangka pendek ini dan untuk seterusnya itu harapannya seperti apa? Harapan kami yaitu warga sekitar, ya kan, warga sekitar di wilayah RW 13 pada umumnya yang berdomisili di situ, harapan kami bisa memanfaatkan momen ini untuk tetap bersatu bersama. Dan istilahnya pengelolaan kita juga transparan, akuntabel juga. Dari hasil paguyuban itu kembali ke masyarakat. Dan harapan kami, mudah-mudahan ya Pak ya, hal semacam ini di seluruh Indonesia pada umumnya, kalau ada kegiatan destinasi semacam ini, ayo dari warga sekitar bergerak. Jangan menunggu. Jangan sampai kedahuluan orang-orang oknum-oknum nakal, sehingga warga hanya menonton. Ya, betul. Harapan kami itu. Jadi ketika ada destinasi-destinasi wisata, ada rumah makan atau mall dan lain sebagainya, ayo warga nih bergerak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Lan untuk obrolannya ini cukup menarik ya, karena ini di Kota Solo kalau kami tidak salah ini baru pertama kali ada begitu ya. Dan harapannya kedepannya ini selalu berjalan, ada dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar begitu, dan terutama di warga di RW 13 ya Pak. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan kami dengan Pak Lan sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Mercusari yang mendapatkan banyak manfaat dan juga kemudian mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar bahwa keberadaan Masjid Zayed ini ternyata memberikan berkah yang luar biasa. Nah, demikian podcast Tribun Solo episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Putra dipamit, Pak Lan juga pamit. Salam.